ada beberapa poin setelah ini saya tunjukkan, dan teman-teman harus dicek ya, kira-kira untuk poin-poin tersebut kalian sudah paham atau sudah melakukannya atau belum nih, sudah melengkapinya atau belum ya. Ini juga ada kaitannya dengan support portal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for all pioneers di Indonesia. Teman-teman, kita berjumpa lagi dan kita tentunya membahas sesuatu untuk mempersiapkan yang terbaik ke depannya. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, kemarin kan kita banyak informasi yang diupdate di home screen Pi Network. Dan untuk pembahasan pada malam hari ini, saya ingin meluruskan dan juga mungkin lebih menjelaskan detail terkait yang ada hubungannya dengan kemarin support portal ya. Dan nanti ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui ya sebelum masuk ke Maret, sebelum sistem penambangan baru itu dilaksanakan. Jadi teman-teman juga harus siap ya, harus paham terkait beberapa poin ini teman-teman. Dan untuk support portal, nah itu kemarin ya teman-teman ya yang saya jelaskan di video tersebut untuk pendaftaran dan juga fungsi-fungsinya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah support portal itu tidak wajib untuk daftar ya, biar teman-teman jelas, clear ya. So you don't need to register. You just try for another option if you have problem. Jadi teman-teman ketika ada masalah, yang didahulukan adalah ya mungkin di dalam grup teman-teman masing-masing. Di situ ada senior, ada leadernya, atau langsung ke chat room yang ada di aplikasinya teman-teman. Bisa ditanyakan langsung ke moderatornya. Nah, terakhir jika memang tidak ada solusi, baru teman-teman bisa menggunakan portal support atau support portal itu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dan luruskan ke teman-teman. Tapi beberapa hal ini khususnya bagi teman-teman yang mungkin kurang kurang fokus, kurang memperhatikan, agar lebih tensinya, keseriusannya ditingkatkan lagi ya. Karena kita udah mau memasuki era baru sesuai yang dikatakan di aplikasinya itu teman-teman. Jadi ada beberapa poin setelah ini saya tunjukkan, dan teman-teman harus dicek ya, kira-kira untuk poin-poin tersebut kalian sudah paham atau sudah melakukannya atau belum nih, sudah melengkapinya atau belum ya. Ini juga ada kaitannya dengan support portal teman-teman. Yuk kita langsung aja cek. So teman-teman, ini adalah beberapa hal yang saya maksud untuk mempersiapkan kita sebelum 1 Maret ya, sebelum new mining plan ya, new mining system begin. Sebelum kita mulai di sistem baru dari penambangan atau di era baru, bilangnya seperti itu di bacaannya itu ya. Jadi yang pertama ini juga sebenarnya poin-poin ini juga ada yang berhubungan dengan support portal, agar teman-teman bisa meminimalisir kebingungan ya. Sebenarnya dibuat santai aja ya teman-teman, lebih sering update, lebih sering diskusi dengan leader-leader teman-teman masing-masing ya. Ini yang pertama adalah one real human, one Pi account on one device. Ya, jadi dalam akun Pi itu yang harus teman-teman garis bawahi, yaitu hanya memiliki satu HP itu hanya satu akun Pi aja ya, nggak bisa lebih dari satu akun. Dan itu benar-benar kalian sendiri, real human ya, jangan menggunakan robot. Selanjutnya, follow only the official sources by app and media. Nah itu teman-teman ikuti sumber-sumber yang terpercaya, yang memang resmi ya, ofisialnya dari Pi Network.
atau Pi Core Team ya. Selanjutnya yang ketiga, Pi Network is not a quick cash project. Nah ini nih, bagi teman-teman yang nggak sabaran atau yang menyamakan project ini dengan project-project yang lain, atau ya yang mainnya kurang jauh ya, yang hanya berkutat main di situ-situ aja, yang kalau datang ke channel saya ya biasanya nyinyir doang, ya bilang halo dan sebagainya. Aduh, harus kuat kesabaran ya. Emang orang Indonesia itu, aduh, kebanyakan terkenal nggak respect gitu kan. Walaupun teman-teman nggak setuju, nggak sepakat, ya udah, untuk kalian sendiri gitu kan. Nah, karena ini kan nggak merugikan orang lain, gratis gitu kan. Jadi untuk Pi Network bukan uang tunai atau cash yang instan ya, yang ada di kripto-kripto lain yang seperti yang lainnya maksud saya. Selanjutnya only account which pass the identity verification will make it to the mainnet pass KYC. Jadi teman-teman akun-akunnya itu nanti akan itu ya, maksudnya akun yang dia lolos di tahap verifikasi data itu akan Pi Coin-nya itu nanti ditransfer ke mainnet ya. Itu bagi teman-teman yang lolos KYC. Jadi semoga kita lolos ya. Selanjutnya ada poin yang harus diperhatikan lagi. Pi Wallet is in the Pi browser and every pioneer should generate one ASAP. Jadi ini terkait pengaturan Pi Wallet yang juga kemarin ada pembahasan khusus di poin ketiga di mainnet checklist itu. Teman-teman buat wallet dulu ya, dan teman-teman konfirmasi di mainnet checklistnya, jangan sampai belum ya, karena kita sudah mau menuju ke era baru atau sistem penambangan baru yang dimana ada reward tambahan nanti di situ ya. Terus kemudian selanjutnya, verify your account with at least Facebook or phone number. Jadi di sini teman-teman memverifikasi antara Facebook dan nomor HP-nya, dan nomor HP kalau bisa digunakan terus, jangan sampai ganti-ganti. Nah, untuk kedua-duanya itu lebih baik, tapi teman-teman kalau misalkan belum bisa semua gitu kan yang diverifikasi, jadi pilih salah satu aja. Selanjutnya, add email and password as additional security feature. Jadi di situ teman-teman juga menambahkan email dan password yang nanti juga diverifikasi demi keamanan ya teman-teman ya, keamanan tambahan. Dan yang terakhir ini adalah make a Pi lookup decision and be informed about the Pi utilities. Jadi ini Pi lookup itu nanti akan berfungsi ketika teman-teman sudah lolos KYC. Bukan dari sekarang ya. Kalau sekarang, ini banyak yang belum paham juga. Kalau sekarang itu masih tampilannya doang, teman-teman bisa dirubah-rubah tuh ya. Nah, tapi nanti kalau sudah lolos KYC, nah itu sudah paten ya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, terkait poin ini teman-teman, kan kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Mungkin saya kasih saran yang pas berdasarkan style atau model yang Pi Network punya untuk mendukung semua project-projectnya juga ya, project ekosistemnya juga. Ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya karena ini khusus teman-teman ya, karena banyak tuh yang masih belum paham terkait ini. Ini ibaratnya Pi lookup ini seperti staking ya, kita bisa dibilang menahan atau menabung yang dimana di situ memang dikunci dalam beberapa waktu itu nanti ada pengembangan Pi Coin kita teman-teman, atau dia ada di situ boosternya ya, ada tambahan-tambahan yang membuat kecepatan miningnya itu kecepatan yang kita simpan itu semakin besar teman-teman ya. So teman-teman dari beberapa poin ini juga ada kan yang berkaitan dengan
nanti masalah-masalah seputar support portal ya. Jadi kalau misalkan contoh ada Pi Wallet yang bermasalah atau email atau verifikasi akun Facebook dengan nomor HP-nya. Nah, teman-teman ini bisa langsung pertama ya, saran saya ke grup dulu ya. Kalau grup nggak respon, ya teman-teman ke leadernya yang lebih paham ya. Pasti teman-teman leader-leadernya itu sudah paham ya. Kalau belum meyakinkan, mungkin teman-teman tanyakan ke orang yang terpercaya. Ya, kalau misalkan nanti di channel YouTube saya berusaha untuk menjawab sepengetahuan saya teman-teman ya. Terus kemudian baru tuh kalau misalkan nggak ada solusi, teman-teman bisa langsung directly go to support portal. Itu adalah yang terakhir ya, opsi terakhir ya. Bukan berarti kalian harus wajib daftar, no. Jadi teman-teman santai aja, relax, tapi sambil lalu kita step by step selalu mengupdate seputar ini ya, Pi Network System. Thank you very much for your attention guys. Dan kita next video ini lebih fokus nanti ke Pi Lockup atau stakingnya ya. Kalau di istilah kripto lain itu staking. Thank you and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.